Selamat siang Bu Ulfa, apa kabarnya? Selamat siang Bu Mia, alhamdulillah baik. Ya, hari ini nanti kita jadi untuk observasi, Yeah. ya, oh ya, di jam keberapa nanti? Nanti kita di jam ke-34 di kelas 11.3. Oh ya, berarti jam ke-34 di kelas 11.3 nanti mata pelajaran Bahasa Inggris wajib. Bahasa Inggris, ya. Baik Bu Ulfa, ada beberapa pertanyaan sebelum kita melakukan observasi. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai Bu Ulfa untuk mapel bahasa Inggris itu apa aja? Jadi nanti saya mau masuk ke materi descriptive text, sehingga tujuannya ya sekitar itu. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi struktur dari descriptive text. Ya. Kemudian untuk menganalisis detail rinci atau informasi rinci dari teks yang akan disajikan. Kemudian yang terakhir, siswa dapat mengutarakan pendapat terkait descriptive text yang disajikan. Berarti tujuannya mengidentifikasi sampai siswa bisa mengutarakan pendapat berkaitan dengan teks deskripsi, ya. Kemudian untuk area pengembangan yang ingin dicapai apa saja? Yang pertama area kemampuan untuk membaca dulu dari deskriptif teks tersebut, kemudian memahami atau mengidentifikasi dan sampai menganalisis informasi rinci yang ada. Kemudian nanti siswa untuk area speakingnya juga saya harapkan bisa berkembang dalam mengutarakan pendapat dan mengutarakan hasil diskusi mereka. Berarti nanti berdiskusi. Iya. Kemudian untuk strategi yang dipersiapkan apa saja agar tujuan pembelajaran itu tercapai? Yang pertama saya membuat modul ajar dengan menggunakan modal problem based learning. Nah ini problemnya materinya itu terdiri apa sih itu? Maaf saya agak lupa, tapi tentang ini mencintai lingkungan. Ya, jadi nanti problemnya dari situ dulu. Saya akan mengajak siswa untuk melihat ke lingkungan sekitar dulu. Seperti itu. Berarti tes deskripsi dengan model pembelajaran PBL, problem based learning. Baik. Terima kasih Bu Ulfa untuk hari ini. Kemudian kita lanjutkan untuk observasi, ya. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu Mimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mimin Nafiati dari SMA Negeri 1 Pringsurat. Kali ini saya akan melakukan pasca observasi bersama teman sejawat saya, Ibu Ulfa, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Pringsurat. Selamat siang Bu Ulfa, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat siang Bu Mimin, alhamdulillah baik. Ya, Bu Ulfa, setelah kemarin kita sudah pra-observasi, kemudian observasi, adakah yang bisa diceritakan dari proses observasi yang telah Ibu lakukan, kegiatan observasi yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Terima kasih. Ya, kegiatan pertama tentu untuk ini orientasi atau bagian pembukaan, saya menampilkan beberapa media berupa gambar kepada siswa untuk memantik keinginan siswa. Saya menampilkan gambar, topiknya kebetulan terkait dengan loving your environment, mencintai lingkungan kita. Jadi saya memperlihatkan gambar tentang kondisi kelas yang bersih dan yang tidak bersih dan sebagainya. Saya meminta siswa untuk memikirkan apa yang mereka rasakan, yang mereka pikirkan tentang gambar tersebut. Kemudian setelah itu saya masuk ke bagian reading. Saya memberikan sebuah teks deskripsi dan ada pertanyaan yang harus dijawab setelah itu. Kemudian saya juga meminta siswa untuk berfokus kepada struktur teks tersebut. Ya, sebenarnya baru itu saja yang bisa terlaksana di kelas. Baik Bu, berarti menurut Ibu nih dari kegiatan tersebut yang tadi ada siswa diminta untuk merasakan situasi kemudian diberikan gambar, itu ada hal yang sudah berjalan baik atau tidak, atau Ibu bisa menjelaskan hal-hal apa saja yang sudah berjalan baik dalam proses pembelajaran itu? Sudah berjalan baik. Yang pertama dari yang tadi gambar itu, saya melihat siswa sudah cukup antusias dan bisa
mengutarakan pendapat mereka tentang gambar yang saya sajikan. Seperti itu. Kemudian dari bagian yang readingnya saya rasa siswa juga sudah bisa terkait menjawab soalnya. Saya rasa hampir semua siswa bisa menjawab pertanyaan dengan baik dengan bekerjasama dalam kelompok mereka. Ya, berarti hal yang sudah berjalan baik, siswa bisa membaca gambar, kemudian juga bisa membaca soal, menjawab soal. Menjawab soal. Baik. Kemudian apakah ada hal yang perlu ditingkatkan? Jika ada, coba Ibu bisa menjelaskan hal apa saja yang menurut Ibu itu perlu peningkatan. Yang pertama, kalau dari segi waktu, saya rasa karena waktu kemarin memang kurang, jadi rencana kegiatan saya yang harus saya lakukan itu tidak bisa terlaksana semuanya, hanya beberapa saja. Kemudian kalau untuk yang kegiatannya yang terlaksana sudah tadi yang readingnya sudah, tapi yang dari bagian reading sendiri pun saya rasa tidak semua siswa mampu membaca dengan baik, karena saya lihat dari beberapa kelompok terutama masih banyak yang buka HP-nya atau membuka Google Translate dan menerjemahkan teksnya. Jadi mereka tidak murni membaca teks bahasa Inggris, tetapi justru membaca teks bahasa Indonesianya. Seperti itu. Berarti ada beberapa anak yang masih menggunakan Google Translate, kemudian berarti masih membaca teks bahasa Indonesia daripada teks bahasa Inggrisnya. Berarti menurut Ibu itu kurang maksimal. Kemudian jika dinilai antara angka 0 atau angka 10, angka 0 sampai dengan 10, kira-kira proses yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas itu nilainya berapa? 6 ya Bu ya. 6. Ya, baik. Berarti nilainya 6. Sebenarnya harapan Bu Ulfa dalam pembelajaran kemarin itu berapa nilainya? Paling tidak saya harap siswa bisa mencapai nilai 8 seperti itu. Jadi harapannya nilainya 8 Bu, dari 6 ke 8 berarti harus meningkatkan dua spasi, 6, 7, 8. Baik. Bu Ulfa, ketika Bu Ulfa menginginkan sebuah harapan bahwa nilai anak itu harus 8, kira-kira hal apa yang akan Ibu kembangkan untuk memperoleh harapan tersebut? Terkait dengan reading, saya ingin anak itu tahu dulu kosakatanya, sehingga saya akan memberikan beberapa list kosakata. Mungkin akan saya buat mungkin dengan permainan atau dengan cara yang lain, misalnya dengan menjodohkan, atau mungkin permainan game online dan sebagainya, supaya anak bisa memahami dulu kosakata yang kiranya sulit atau tidak familiar bagi mereka. Kemudian setelah itu setelah itu siswa adalah membaca, nanti membaca seperti biasa, tetapi mungkin setelah itu akan saya minta siswa untuk membuat seperti mind map untuk mengetahui informasi rincinya. Jadi mungkin nanti kalau di descriptive text itu kan nanti ada identification, kemudian ada description. Nanti akan saya minta di bagian identification itu di situ ada apa aja, kemudian di description nanti mereka menemukan apa saja, seperti itu. Berarti area yang ingin dikembangkan itu berkaitan dengan teknik pengajaran sama produk yang dihasilkan anak benar gitu. Untuk produk ya. Tadi ada map, kemudian ada infografis, berarti lebih variasi terhadap produk yang dihasilkan anak. Baik, Bu Ulfa, kemudian dari kegiatan pembelajaran kemarin itu Ibu sudah istilahnya ingin mengembangkan aspek, yaitu berkaitan dengan reading. Kemudian tindakan atau usaha yang sudah atau yang akan dilakukan agar mencapai nilai 8 itu apakah sudah dimulai dilakukan ataukah baru direncanakan atau bagaimana? Mungkin Ibu bisa menceritakan. Kalau melihat dari kemarin ketika pembelajaran, saya rasa usaha tersebut masih akan saya lakukan. Tadi terkait yang itu, terkait pengenalan kosakata, kemudian tentang mind mapping belum saya terapkan, sehingga saya akan menerapkannya kemungkinan di pertemuan setelah ini dan sebagainya. Berarti waktu pelaksanaannya kemungkinan pertemuan yang akan datang. Ya, baik. Bu Ulfa, bagaimanakah perasaannya setelah kita diskusi berkaitan dengan
pembelajaran yang sudah dilakukan? Pertama saya merasa terima kasih dulu kepada Bu Mimin karena dengan diskusi ini saya mendapat masukan terkait pembelajaran saya, apa yang mesti perlu diperbaiki dan sebagainya. Kemudian saya juga cukup merasa senang karena ternyata yang saya lakukan tidak semuanya tidak berjalan, maksudnya ada beberapa aspek yang sudah berjalan, jadi saya cukup merasa senang. Ini ada, bolehkah saya menyampaikan data yang saya tulis saat kegiatan observasi di dalam kelas. Jadi berdasarkan apa yang saya amati, Bu Ulfa sudah menggunakan media yang menarik, kemudian juga sudah melakukan kompetensi sosial emosional, sudah terlihat bahagia atau menyapa dengan hangat anak. Kemudian selain itu, Bu Ulfa juga sudah membagi anak dalam sebuah kelompok yang kondusif. Kemudian sampai di akhir juga pembelajaran berjalan dengan baik. Anak juga melakukan presentasi, itu dari hasil pengamatan saya, Bu. Kemudian untuk tindak lanjut ke depannya nih, Bu, ketika sudah memiliki harapan, kemudian memiliki aspek pengembangan, agar ibu ini bisa mengembangkan lagi, kira-kira rencana tindak lanjutnya apa ke depan? Ya, yang pertama terkait manajemen waktu, saya mungkin akan memanage waktu lebih baik ya. Mungkin pertama dengan fokus pada ini pembelajaran, karena kemarin saat saya opening saya rasa saya itu cukup memakan waktu lama, jadi mungkin pas intinya jadi kurang bisa terlaksana. Kemudian akan mungkin beberapa kegiatan bisa dijadikan satu, seperti mungkin readingnya nanti sama yang membahas tentang struktur bisa dijadikan satu saja, mungkin bisa satu soal atau bagaimana biar lebih cepat waktunya. Kemudian untuk yang tadi terkait karena ada beberapa kegiatan yang memang belum terlaksana, jadi saya berencana untuk melanjutkan kegiatan tersebut, yaitu yang belum terlaksana adalah tentang mengutarakan pendapat tentang teks yang saya sajikan seperti itu. Berarti mengutarakan teks yang saya sajikan. Kita sudah berapa waktu untuk ngobrol, Ibu? Sudah merencanakan tindak lanjutnya juga ya untuk kegiatan berikutnya. Kemudian adakah yang ingin disampaikan lagi, Ibu? Sudah, Ibu. Terima kasih. Sudah cukup. Terima kasih atas waktunya, Bu Ulfa. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ke depan apa yang Bu Ulfa lakukan dalam pembelajaran ke depannya lagi lebih baik lagi, lebih antusias lagi, lebih positif lagi, sehingga tujuan pembelajaran atau aspek pengembangan yang diinginkan tercapai dengan baik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.